Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Selamat malam semuanya. Jadi di sini Hisna mau cerita. Dulu tuh Hisna tipe orang yang gak terlalu riweuh atau ambil pusing. Ya udah, kalau temenan sama siapa aja gitu. Yang penting di sekolah punya temen buat jajan. Punya teman buat ngobrol gitu ya. Pokoknya mah yang penting temenan sama siapa aja gitu ya. Tapi pas masuk SMA gitu ya, ternyata beda banget gitu ya. Kayak emang masuk usia remaja gitu, dimana sukanya tuh kelompok-kelompok gitu ya. Ini sukanya tuh sama ini gitu, ini sukanya sama ini. Jadi kayak oh iya bener gitu, kayak kebawa juga gitu. Kalau dulu ya, mungkin kalau masih kecil gak terlalu mikirin tuh karena sering diajak main sama orang tua gitu, terutama sama bapak gitu. Kalau dulu ya, pas Hisna masih kecil, bapak tuh punya amanah gitu, dikasih amanah ngurusin sawah punya saudara gitu. Jadi kan suka sering pergi ke sawah gitu ya, pokoknya bolak-balik sering banget gitulah buat ke sawah. Terus udah gitu tuh karena gak punya anak cowok gitu ya, jadi yang dibawa-bawanya tuh Hisna gitu. Nah ayo ke sawah gitu, ayo gitu. Sampai kalau dibawa ke sawah tuh kayak seneng banget gitu, kayak rame gitu ya di sawah tuh, asa berekspresi banget gak sih kalau pergi ke sawah tuh sepi, ya udah bebas gitu. Terus emang sampai-sampai suka banget gitu ya kalau diajak ke sawah tuh. Kalaupun bapak gak pergi ke sawah, kadang-kadang suka ngajak, Pak ke sawah yuk gitu. Naon weh gitu. Terus kalau dulu gitu ya, apa? Boleh. Kalau dulu misalkan ya rata-rata atau sebagian gitu ya, bapak-bapak di kampung tuh biasanya suka nyari belut. Bener gak sih gitu, suka banget ngurek gitu ya. Kadang-kadang suka diajak gitu ya, nah hayu orang ngurek, hayu pak gitu. Kadang-kadang bapak yang ngajak atau Hisna yang ngajak gitu, Pak hayu ke sawah, naon hayu orang ngurek gitu, hayu gitu. Ya udah gitu ya, karena kayak jadi hobi gitu ya. Meskipun berjam-jam gitu ya nungguin, tapi dapatnya gak seberapa gitu ya, rame kan, tapi rame gitu, dapat rame. Terus kalau musim kemarau ya di kampung Hisna tuh biasanya suka nyuci atau apapun tuh ke sungai gitu ya. Jadi kalau ke kampung Hisna ke bawahnya lagi tuh ada namanya tuh sungai gitu, Sungai Cimanuk gitu. Jadi sering banget buat pergi ke sungai, pasti suka ikut gitu ya. Kayak seneng banget gitu ya. Jadi waktu kecil tuh paling seneng tuh kalau diajak ke sawah sama ke sungai gitu. Biasanya suka berenang-berenang gitu ya, loncat-loncat. Ya loncatkan ke air. Udah gitu tuh di sekitar rumah Hisna tuh kebanyakannya tuh anak-anak tuh cowok gitu. Yang cewek tuh Hisna gitu ya. Jadi ke bawah-bawah gitu. Jadi temennya tuh ya udah sama cowok aja. Sampai kalau pakai baju tuh ya pengennya tuh pakai baju robot gitu ya, pakai baju polos atau kaos gitu. Gak mau gambarnya tuh bajunya tuh yang Barbie gitu. Terus apa lagi kayak apa? Hello Kitty gitu. Gak mau, mendingan bajunya tuh polos gitu daripada ada gambar Hello Kitty atau Barbie atau apa-apa gitu. Terus boleh.
Terus celananya juga gitu ya, sukanya tuh yang selutut ginian. Selutut terus selutut terus bahannya tuh kayak lepis gitu, terus yang ada banyak sakunya tapi gak ngetat gitu ya, banyak sakunya. Jadi seneng banget kalau udah pakai gitu tuh. Tapi eh udah apa gede gitu ya, SD gitu udah dimulai dikasih tahu gitu, perempuan tuh harus pakai kerudung gitu ya, nggak boleh kayak pakainya tuh gini gitu ya. Terus tapi emang pas kecil tuh karena temen banyaknya cowok, jadi kayak senengnya tuh kalau ada yang main kelereng gitunya, main ya udah ikutan gitu, daripada main loncat tinggi gitu ya. Lebih lebih bisa main kelereng gitu ya, loncat tinggi tuh ya, kurang emang banyak kurangnya gitu ya, kurang tinggi, terus emang sedikit sedikit ya gitu. Jadi emang gak mau gitu ya kalau diajak main loncat tinggi. Emang suka juga gitu ya main boneka ya normal gitu kayak cewek gitu, tapi emang permainan cowok juga suka gitu ya, main layang-layang suka. Meskipun ya awal-awal apa namanya sok kehandap poin nutu gue gitu nya. Tapi kalau belajar bisa gitu ya, kayak wah gitu kalau terbang nggak tinggi aja asa seneng gitu ya. Terus pokoknya emang suka banget gitu ya kalau udah main sama cowok tuh. Tapi ada satu yang mungkin gak suka gitu ya, sampai sekarang kurang suka, kurang suka gitu, yaitu apa? Mungkin sebagian cowok tuh emang semua cowok tuh suka gitu permainan ini, ya main bola gitu ya, sampai gak suka emang kurang gitu ya. Soalnya punya cerita malu gitu ya, bisa dibilang paling memalukan masih pas kecil gitu. Lagi jalan di lorong, lagi sekolah, lagi jam istirahat, lagi jalan di lorong, kan biasanya suka pada main bola ya di lapang. Bolanya tuh nyamperin, nah tajong gitu. Pede gitu ya, mau nendang bola dengan pedenya, pasti si bola iya teh ke tengah-tengah lapang gitu. Pas gitu bukan bola bukan bola yang ketendang, tapi malah kepleset gitu. Sampai itu tuh sholat duhur tuh kerasa banget pinggang tuh sakit gitu ya. Jadi bukan bola yang ketendang gitu ya, tapi malah jatuh gitu. Bola pas dilihat tuh ya, bola tuh masih di tempat yang sama, nggak bergerak sedikit pun gitu. Malu gak sih gitu? Malu diketawain ya sama sesekolah, gitu ya. Jadi gak mau gitu. Terus karena mungkin di keluarga tuh cuma bapak aja gitu ya cowoknya. Jadi coba-coba buat nemenin bapak nonton bola gitu. Waktu itu tuh masih inget ya, mainnya tuh Persib sama Arema. Udah gitu tuh kan pasti semua orang tuh tahu kalau Persib tuh bajunya tuh warna biru gitu. Pas main bajunya tuh warna putih, Arema warna biru. Terus nanya sama bapak tuh, Pak, bukannya Persib tuh bajunya tuh warna biru ya, kok warna putih sih? Cina. Jadi bajunya tuh punya dua gitu, kadang-kadang warna biru atau warna putih, gitu. Terus nanya lagi, kan setahunya Christian Gonzalez kan di Persib gitu. Tiba-tiba kok ada di Arema? Pak, terus iya buat Christian Gonzalez buat ada di Arema. Biasa gitu ya, dijelasin gitu-gitu. Pokoknya terus saya nanya ya, jadi bapak tuh bukan fokus nonton tapi malah ngejawab pertanyaan Hisna gitu ya. Yang tulus saya nanya-nanya gitu. Sampai-sampai mungkin kesel gitu ya, bukannya fokus nonton gitu, tapi malah ngejawab. Jadi amak gininya, kadi tuwe gitu ngeganggu gitu. Amang we budak letik mah cenanya, juk istri mah kadi tuwe gitu. Anyang-anyangan gitu, anyangan juk boneka entong nonton bola gitu. Udah wanya di sana tuh, gitu. Tapi ada satu gitu ya, emang dari dulu tuh penasaran gitu. Angka yang suka ada di belakang.
di belakang gini ya, kalau di belakang baju. Biasanya kan suka ada lebih dari 20 gitu ya nomornya. Pikiran Hisna tuh nomor yang ada di belakang tuh ngurut 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Sampai pemainnya ada segitu gitu. Ternyata pas lihat, oh ada yang nomor 90-an. Masa sih pemain bola anggotanya 90, gak mungkin kan? Masa sih gitu, tapi gak pernah nanya. Terus pas Ikhwan Magdis gini ya bikin baju futsal, kan Ikhwan tuh gak nyampe 20 lebih gitu ya, tapi kok ada yang nomor 20 lebih, masa sih jadi apa ini teh? Udah nanya banyak, kenapa? Yang nomor di belakang tuh sebenarnya apa gitu. Kan Ikhwan kan pemain bola aja misalkan ya gak nyampe 90 gitu, kiper cadangan sama yang lainnya sama pemain ininya gak nyampe 90 kan gitu. Ditanyain, oh ternyata itu tuh baru kejawab di sini gitu. Itu tuh pertanyaan dari kecil gitu ya. Baru nemu jawabannya tuh di Magdis gitu ya kemarin. Kemarin nanya gitu ya, Kemarin nanya sama Ica. Namanya sama Ica. Udah gitu ya. Terus kembali lagi ya ke soal teman. Dulu pas sanawiyah gitu ya, pas SMP emang gak punya temen satupun buat main gitu ya. Udah biasa aja, dan dari orang tua pun kayak kurang boleh gitu ya kalau main keluar gitu ya, apalagi anak-anaknya semuanya tuh cewek gitu. Karena emang banyak banget kejadian ya di kampung tuh kadang-kadang, bukan di kampung aja tapi di kota gitu ya. Soal kenakalan remaja ginian. Lagi dulu tuh pas Hisna SMP SMA lagi usum-usumnya zaman-zamannya yang ya hamil di luar nikah. Bukan di kampung aja gitu, tapi di beritanya tuh itu terus. Jadi dari bapak juga sedikit ketat gitu aja, pokoknya gak boleh main keluar gitu. Kalau main keluar pun suka ditanya, amang jeung saha gitu. Terus dek ka mana? Kumaha engke euihna gitu nya. Pokoknya jadi antisipasi gitu ya kalau mau main gitu. Bapak, Nana, Hisna, Nana bade ameng gitu nya sareng ieu. Kalau misalkan temannya ada 6, disebutin semua 6 namanya. Nana bade ameng sareng iya, bade ka dieu, bade misalkan kalau mau jajan gitu ya ka dieu, pokoknya mah gitu. Atau kalau izin mau main sama temen tuh 2 hari sebelum main suka izin dulu. Pak, engke Nana misalkan hari Minggu bade ameng jeung iya gitu. Sok. Gitu. Jadi biar diizinin ya, kalaupun gak diizinin hari itu, bisa buat hari besoknya buat maksa gitu. Bapak tuh izinan gitu nya. Percayakan gitu, sampai ngomong suka, Bapak percayakan kan Nana gitu, Nana mau naonan di luar, Bapak kudu izinan gitu. Pokoknya kudu izinan gitu. Bapak kan percaya, Nana anak Bapak gitu nya, kudu percaya gitu mual iya. Nah, pokoknya kalau main tuh suka maksa gitu ya. Karena emang dari orang tua tuh parno gitu ya sama kejadian-kejadian yang udah di masyarakat gitu. Udah. Gak tahu apa. Jadi bisa diambil sedikit gitu ya pelajarannya. Ridho Allah tuh emang kita udah tahu gitu ya, ridho Allah tuh tergantung ada pada ridho orang tua gitu ya. Kalau orang tua gak ngeridoin, pasti Allah juga gitu ya gak ridho sama kita. Mungkin dulu orang tua tuh ngeiyain gitu, tapi belum tentu ridho gitu. Terus orang tua tuh kenapa suka ngelarang gitu kita tuh kalau buat kesini gitu. Itu tuh salah satu bentuk cinta orang tua buat kita gitu. Apalagi perempuan gitu ya. Perempuan tuh emang harus dijaga banget gitu.
Betul gak? Betul. Jadi perempuan tuh harus dijaga baik-baik gitu. Supaya jadi mar'atu sholihah. Terus orang tua tuh gak pernah bosen gitu ya buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Padahal itu pertanyaan sepele gitu. Tapi kita kalau ditanya orang tua kadang-kadang tuh suka bosen ya, meskipun itu tuh penting gitu ya. Misalkan kalau dulu terus mam tak acan gitu, terus ngelakuin aktivitas lain lagi, terus nanya lagi, kadang-kadang nanya wae gitunya. Tapi orang tua mah gak pernah bosen gitu ya buat ngejawab pertanyaan kita meskipun itu tuh pertanyaan sepele. Terus soal temen, bukan berarti gitu tuh kita tuh gak boleh temenan sama orang yang kurang baik, tapi perlu kita tahu gitu ya. Ginian, kalau kita mau lihat orang tuh dia tuh berteman sama siapa gitu ya, dia tuh temenan sama siapa. Jadi apa hadisnya tuh? Jadi kalau mau tahu diri kita, kita juga harus tahu lihat teman-teman kita gitu. Kalau kita bergaul sama orang-orang solih, maka kita akan terbawa gitu ya, meskipun sedikit-sedikit perubahan itu. Terus pernah ya disampaikan gininya sama Teh Lilim juga di kultum pas di kajian sama ustazah gitu ya. Berteman tuh harus sama orang-orang yang solih gitu. Terus berteman sama penghafal Quran aja belum tentu gitu ya bisa ngajak kita ke surga. Soalnya ada hadis juga gininya yang penghafal Quran tuh yang pertama kali dimasukkan ke neraka gitu. Jadi emang kita tuh penting ya buat milih temen gitu ya sama siapa aja. Terus terutama buat yang kayak Hisna gitu yang belum bisa masih ke bawah-bawah gitu ya. Harus ini milih temen gitu ya. Siapa yang bisa ngajak kita ke kebaikan gitu. Mungkin itu saja yang bisa Hisna sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak sekali ya. Apa lagi? Lupa. Apa? Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi maafin Hisna banyak kekurangannya. Ditutup udah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.